Iya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat jam, maka jamnya sudah 7 bahkan lewat gitu ya. Sempat berhenti jam di laptop saya. Tandanya kita akan memulai eh, acara kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bincang Sersan, di mana kita malam hari ini akan membicarakan sebuah kitab yang dikarang oleh seorang nabi yang dikenal sebagai nabi yang menangis. Kenapa dia menangis dan kenapa dia diberikan title Nabi yang menangis, nanti kita akan pelajari ketika kita akan mendalami sedikit tentang kitab Yeremia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu dari NKB 138. NKB 138, yakni makin serupa Yesus Tuhanku, akan menjadi pujian pembuka kita. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikku tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikku tetap. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa, dan pada kesempatan ini mungkin saya minta dengan hormat Pak David Sompotan boleh membuka di dalam doa. Siap, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, di mana di kesempatan malam hari ini Engkau boleh kembali kumpulkan kami untuk bersatu hati, untuk mengikuti kegiatan Bincang Sersan. Biarlah kiranya Bincang Sersan kali ini Engkau yang boleh memimpin, Engkau yang senantiasa memberi kami hikmat, memberi kami Roh Kudus agar kami boleh memahami firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh Pak Pendeta Samuel, dan biarlah Tuhan juga urapi Pak Pendeta agar apa yang disampaikannya boleh seturutkan kehendak-Mu saja. Bapa, biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Pakai kami sebagai alat-Mu agar senantiasa firman yang dinyatakan ini boleh kami lakukan dalam apapun kegiatan kami di setiap hari. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa.
Dan jalannya bincang sersan kali ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak David Sambotan. Ya, Baik, sama-sama, Bapak Ibu Pak. serta saudara-saudari sekalian, akhirnya kita mengawali bincang sersan yang tertunda ya. Bapak Ibu, harusnya edisinya di minggu kemarin memang. Tapi kita bersyukur akhirnya kita bisa memulai bincang sersan yang pertama di tahun 2025 ini. Di mana di tahun 2025 ini kita akan membahas tentang Yeremia, nabi yang menangis. Pak, masa awal tahun udah bahasnya menangis gitu ya. Ini kenapa Pak? Gara-gara pajak 12% apa gimana ya? Bukan Bapak Ibu. Karena tahun lalu, di akhir tahun lalu kita membahasnya tentang Yesaya ya. Di bulan Desember. Bapak Ibu bisa cek di YouTube kita, YouTube GKI Curug, bagaimana pembahasan tentang Yesaya itu yang menutup tahun 2024. Nah, di awal tahun ini habis Yesaya kan urutannya adalah Yeremia gitu ya Bapak Ibu. Yeremia kita membahas setelah Yesaya. Setelah Yesaya pasti Yeremia, dan kenapa kita membahas Yeremia? Karena kita komitmen sersan itu kan urutan gitu ya, urutan untuk membahas kitab-kitab sedikit lebih mendalam daripada biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika bicara tentang Yeremia, maka kita harus cek dulu identitasnya. Siapa sih Yeremia itu? Ya, bukan Yeremia tetangga saya, bukan Yeremia mana-mana, tapi Yeremia yang kita bahas ini adalah Yeremia yang merupakan anak dari Hilkia, gitu ya, seorang imam di Anatot, ya, kota di tanah Benyamin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa lihat Yeremia ini merupakan keluarga imam. Ya. Bapaknya Hilkia itu adalah imam di Anatot. Anatot itu lokasinya di tanah Benyamin. Kok namanya tanah Benyamin, Pak? Ya, kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan dari keluar dari tanah Mesir, ya kan? Kita ingat di situ tanah itu kan dibagi-bagi ya. Tanahnya si Anu, tanahnya si Anu, tanahnya si Anu, tanahnya si Anu gitu ya. Dibagi-bagi dan dibagi berapa? Dibagi 12. Ya. Bukan dibagi 12 bahkan Bapak Ibu, dibagi 11. Karena ada ada dua sebenarnya keturunan Yakub. Ya, dua keturunan Yakub yang tidak mendapatkan bagian tanah. Siapakah dia? Yang pertama pasti anak perempuannya yang bernama Dina. Nah, yang kedua siapa? Yang kedua adalah keturunan yang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah, yaitu siapa? Keturunan Lewi. Nah, biasanya imam itu adalah berasal dari garis keturunan Lewi. Tapi yang lain, 11 yang lain itu mendapatkan bagian. Ya. Termasuk Benyamin. Nah, dan tanah Benyamin ini posisinya agak di sebelah utara ya, bukan di sebelah selatan. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Yeremia ini juga adalah anak dari seorang imam, kita bisa lihat bahwa Yeremia juga akhirnya dia mengikutilah sedikit banyak jejak ayahnya itu ya, walaupun bukan plek ketiplek diikuti semua ya, bukan plek ketiplek semuanya diikuti dia menjadi imam, bukan. Tapi Yeremia ini justru menjadi seorang nabi. Dan pada ketika waktu Yeremia itu mulai karya pelayanannya, dia mulai di masa pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia itu raja apa ya kira-kira? Raja Yosia itu adalah Raja Yehuda. Ya, berarti ketika Yeremia memulai karya pelayanannya, Israel itu sudah terpecah dua. Ya, terpecah yang pertama utara, ya, Israel bagian utara, dan yang kedua adalah Israel yang bagian selatan. Secara kampung halaman, Yeremia ini adalah keturunan Israel utara, tanah Benyamin. Ya. Tetapi ketika dia mulai melayani di pemerintahan Raja Yosia. Berarti Yeremia bekerja sebagai nabi Tuhan di kerajaan Yehuda. Sampai kapan dia bekerjanya? Kehancuran Yerusalem. Ya. Pembuangan ke Babilonia.
Ibu kota Yehuda hancur, dirusak oleh dirusak oleh kerajaan Babilonia, dihancurkan, dan orang-orang diangkut ke Babilonia. Ketika dalam pembuangan pun masih Yeremia itu bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang tadi sempat saya spill di awal. Bahwa walaupun dia menjadi warga kerajaan Yehuda, tapi sebenarnya asalnya Yeremia itu adalah dari Israel Utara. Dari kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Ya. Karena tanah Benyamin itu menjadi bagian dari Israel Utara pasca perpecahan. Ketika Yerobeam dengan Rehabeam berantem memperebutkan tahta yang ditinggalkan oleh ayah mereka, yakni Salomo. Nah, kalau kita telah mengenal siapa Yeremia, maka kita akan melihat sekarang kenapa Yeremia itu populer dijuluki sebagai nabi yang menangis. Kenapa kitab Yeremia itu bahkan dikatakan sebagai kitab yang berisi tangisan. Makanya setelah daripada Yeremia, lanjutannya adalah kitab Ratapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 hal. Yang pertama adalah narasi pesannya. Memang kalau kita menyempatkan waktu, Bapak Ibu membaca kitab Yeremia secara full, dari pasal 1 sampai pasal 52, temanya apa? 1, kesedihan. Semuanya bernada kesedihan. Ya. Yang digambarkan apa? Kesedihan Tuhan atas umat pilihannya. Kenapa Tuhan sedih? Karena umat pilihannya itu berpaling daripada Dia. Umat pilihan Tuhan meninggalkan Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah pembuangan bukan dari tanah pembuangan, membawa mereka dari yang bangsa yang nggak punya tanah menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang punya tempat tinggal. Tuhan menjadi sedih. Dan kalau kita membaca kitab Yeremia semuanya nadanya adalah nada-nada kesedihan, ya, nada-nada tangisan. Bahkan Yeremia sendiri juga menangis, gitu ya Bapak Ibu, meratapi nasibnya. Nah, yang juga kalau kita lihat dari masa pelayanannya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, maka Yeremia tadi kan sudah di-spill di awal, dia berpelayanan pada masa Raja Yosia hingga kehancuran Yerusalem. Dalam masa pelayanan Yeremia itu dia menjadi saksi atas kehancuran bagaimana umat pilihan Allah. Kehancuran umat pilihan Allah secara total. Pertama, dia menyaksikan kehancuran kampung halamannya, Israel Utara. Diserang oleh kerajaan Assyria. Kerajaan, ya sekarang mungkin kita kenal sebagai Suriah. Yang kemarin, ya presidennya kabur itu, ya. Yang di Suriah itu akhir tahun, bukannya menjelang tahun baru gitu, Bapak Ibu saya dengar baca berita, Presiden Suriah kabur gitu, bukan kabur karena cuti atau mau Natalan gitu, tapi ya kabur karena diserang habis-habisan lah oleh rakyatnya. Assyria itu adalah kerajaan besar yang sekarang posisinya adalah di Suriah, ya, kedudukannya di Damaskus. Itu menyerangnya siapa? Menyerangnya Israel Utara. Nah, dalam masa pelayanan selanjutnya kita bisa lihat nanti Yeremia juga menyaksikan tempat di mana dia berada itu dihancurkan juga. Ya, memang duluan itu Israel Utara. Makanya orang-orang langsung mengatakan, karena Israel Utara lebih dahulu gini, melakukan dosa lebih dulu gini gitu ya. Tapi apa? Israel Selatan juga sama. Tidak lepas dari bahaya. Makanya mereka itu takut juga ketika mendengar Israel Utara diserang Assyria dan hancur, kota Samaria itu diluluhlantakan, ya mereka juga menjadi takut. Nah, memang ketakutan itu akhirnya terbukti. Karena apa? Karena Babilonia nyerang gitu ya. Walaupun mereka di akhir-akhir itu Israel Selatan, akhirnya Israel Yehuda itu berkoalisi atau menjalin kerjasama dengan Mesir, tapi kan Mesir pada zaman itu sudah tidak sekuat dulu lagi, sudah berbeda fisiknya, sudah kekuatan militernya sudah tidak terlalu kuat. Makanya ketika diserang Babilonia ya Mesir juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya, hancurlah. Nah, pada kondisi itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia yang melihat kehancuran total itu dia harus menguatkan. Kenapa? Karena umat Israel dibawa ke pembuangan.